Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita di hari Kamis 24 Oktober 2024. Masih sesuai dengan kemarin ya, dan ada buktinya juga kemarin ada yang komen, nggak mungkin analisa kita kemarin dalam satu hari bisa menyentuh 2716. Berapa dolar tuh dalam sehari? Nggak mungkin 2716 turun supportnya, paling 2730 menurut beliau sampai 2755 kurang lebih lah pergerakannya menurut dia. Kecuali ada news lagi. Coba analisa yang masuk akal. Kita analisa semuanya menggunakan data dan menggunakan Fibonacci ya. Jadi tidak sembarangan dan kita juga ini sesuai masih sama seperti analisa hari kemarin, garisnya nggak ada yang gue geser ya, kalaupun kegeser-geser dikit gitu karena kemarin kita live mungkin ada yang kepencet. Nah, tapi sesuai ya, di 2716 dia mantul lagi kembali naik ke atas. Oke, karena kita analisa nggak sembarangan ya guys ya. Karena ini semua pakai data, pakai Fibonacci. Fibonacci ada karena rumus juga itu dibuatan manusia dan kenapa bisa ada rumus itu ya karena pernah terjadi gitu loh sejarahnya. Lihat ya. Panjang banget 33 dolar ya kemarin minusnya dan sebenarnya ini bukan yang terpanjang juga. Yang terpanjang itu bisa sampai 100 dolar dalam sehari atau 1000 pip. Oke, itu pun hanya panjangnya doang ya, belum dari atas banget sampai ujung ya. Dari plus ya, dari plus sampai ujung bawah. Ini kalau dari ujung atasnya dia hanya di 2758 dan low-nya di 2708. Itu baru 50 dolar dalam sehari. Pernah dalam sehari itu bisa 150-an atau 200 gitu. Ya, panjangnya. Jadi jangan heran kalau mau yang masuk akal atau yang stabil itu jangan di gold. Gold memang mengerikan itu pergerakannya. Oke, kita abaikan kemarin, maka kita tarik lagi Fibonacci untuk hari ini kemanakah arahnya akan bergerak. Kita mari samakan dulu ya. Sepertinya ini sudah bukan lagi yang terlow, maka kita perlu tarik yang dari atas ya. Cara nariknya seperti biasa dari yang paling atas atau ke paling bawah. Karena yang paling bawahnya ini sudah terlalu dekat, maka kita cari yang hari sebelumnya lagi. Oke, nah ini kita gariskan karena gue masih di luar kota sampai bulan depan. Jadi gue nggak bisa ngedit videonya, maka gue usahain sambil ngomong ya, sambil tarik garis. Ya, karena ini cukup lama untuk benerin garis-garisnya doang, ya, dan videonya tidak bisa diedit. So, ya, ini ada dua garis yang tidak dipakai ya. Oke, pergerakannya akan kemana hari ini? Kita akan lihat dari hasil candle daily-nya. Ini kemarin habis hijau tinggi dan masih melanjutkan peningginya tapi langsung dibanting ke bawah. Artinya apa? Artinya ini akan menjadi sideways di antara 2748 sampai 2717 untuk area sideways-nya jika tidak ada news. Kita lihat dari candlestick-nya terlebih dahulu, ya dari Fibonacci-nya dan support and resistance-nya terlebih dahulu, baru kita coba lihat news-nya hari ini ada news apa ya. Oke, ya ini tadi ada garis di sini, nggak kepake sih sebenarnya garisnya juga. Oke, ini akan menjadi areanya, lalu area pantau kita hari ini ada di 2733, berarti sampai 2717. Ya, ini akan kita hilangkan dulu. Ya, karena ini akan menjadi area tenangnya ya. Yang dimana kalau misalnya sampai atas di pagi hari tadi ya kita bisa open sell atau di 2717 kita bisa open buy di pagi hari ya. Ini dari jam 7 ya. Jam 6 ini udah bisa open buy karena sudah valid, sudah di atas. Kemarin ada yang nanya kapan kita bisa open buy sampai sudah penutupan dan validasi itu di jam 6 pagi guys. Perpindahan candle daily itu di jam 6 paginya Indonesia. Ya. WIB. Ntar ada yang Wita, ada yang ini beda lagi kan. Untuk WIB jam 6 pagi. Lalu ini ya ini jam 10 sudah bisa sedikit open. Tadi di sini ada garis maka bisa open sell kalau misalnya lot-lot kecil jika tidak ada news dadakan atau pergerakan yang mengagetkan ya. Ini ngambil TP-TP tips doang tapi kalau mau kalau yang lebih jauhnya lagi kita bisa pantau apakah bisa kembali lagi ke atas atau turun ke bawah tapi seharusnya akan berada di sideways ini ya atau bahkan berada di area hijau ini. Kita ganti dulu hijau, ini area kita ganti kuning ya. Kuning itu berarti sudah di jamnya Eropa bisa dicapai dan
bawahnya adalah merah, di mana hasil news bisa mencapai ke sana. Oke, maka area pantau kita ada di area sini, hijau ini adalah untuk area pagi, kuning untuk area Eropanya, dan merah untuk area malamnya. Hari ini bisa menyentuh 2692, bisa turun lagi lanjut ke bawah, atau akan kembali ke atas menuju ATH di 2758. Apakah ada kelanjutan? Mari kita lihat newsnya. Sebentar, kita nyalakan dulu VPN-nya sambil menunggu. Oke, kalau nggak bisa ngedit, agak repot ya. Oh, dan kemarin sebenarnya kita udah lihat di live, kalau kemarin itu ada news, ya, bukannya tidak ada, kemarin kan sudah dikasih tahu juga di analisa harian kita, kalau ada news di jam 9.30 dan di jam 9. Dan hasil newsnya adalah merah, maka valid ya di 1 jamnya, jam 9, tuh ya. Jam 9 malam hasil newsnya merah dan 9.30. Jam 9 ya, jam 10, jam 8 nih, jam 8 masih merah. Nah, ini jam 9 ya, jam 9. Nah, nih. 9 malam langsung merah panjang sampai jam 10-nya turun ke bawah dan ini sudah terlalu dalam. Ya, kalau untuk 2707 ini terlalu dalam karena apa? Karena ini hanyalah news kecil, ini hanya news oranye doang. Ini belum news merah maksudnya ya. Yang merah ini pun ini hanya CAD, bukan USD-nya. USD itu yang paling pentingnya. Ya, di 9.30 dan jam 9. Hingga akhirnya dia turun tajam ke bawah dan akhirnya mantul ke atas. Oke. Jadi valid ya. Kemudian di hari ini akan ada news apa saja? Ya, di pagi hari tidak ada news sampai siang nanti. Di siang sore nanti ada Euro. Ya, ini akan gejolak ya jam 2.15. Cukup hati-hati hari ini. Ya, ini sudah masuk hari Kamis, maka gejolaknya akan tinggi. Kalau sudah ada hasil newsnya misalnya merah atau hijau, gue ajurin untuk follow the trend terlebih dahulu. Jika misalnya merah ya, ikuti sampai dia menyentuh Fibonacci-nya. Begitu misalnya di sini misalnya ya di area 2722, begitu dia merah, maka turun terus sampai ke area kuning boleh coba buy. Tapi kalau misalnya dia jebol, maka pasang stop loss-nya ya. Stop loss-nya mungkin di selanjutnya di 2702 ini. Area support-nya ya. Tapi jika jebol ya maka akan bisa lanjut ke 2691. Lalu di malam harinya di jam 5, jam setengah 8 ada employment claim. Nah, ini juga nih ya penganggurannya ya. Kita akan lihat sebanyak apa. Lalu di jam setengah 9 lebih 8.45 tepatnya USD ini juga akan ada pergerakan nih. Ini akan menggerakkan mengerikan ya. Ya, kalau dari hasil news maka kita akan lihat hasil newsnya. Namun kalau dari analisa seharusnya di bulan Oktober gue masih sama ya, bisa dicek di setiap video gue selalu bilang di akhir Oktober harusnya di 2700. Jadi kalau hari ini ada gejolak, maka kemungkinan kalau nggak naik akan turun-turun tipis. Ya, kemungkinan memang harga sudah terlalu mahal gold, maka akan ada koreksi sebelum kembali menuju ATH. Ya, boleh cicil buy untuk yang pengen tahan sampai ke ATH selanjutnya. Berarti jika dilihat dari hari ini di 2716 ini akan jebol, maka 2692 boleh kita open buy lot kecil yang bakal di hold sampai new ATH. Ya, dan di bawahnya lagi paling bawah jelas ya 2672, 2671 ini terlalu bawah sih, cuman dari 2691 sudah boleh cicil untuk sampai di hold sampai new ATH selanjutnya. Ya, jika memang ada menyentuh gitu ya. Hari ini kalau bisa nyentuh 2691 sih cukup mengagetkan ya orang-orang ya. Akan kembali berarti di bawah 2700. Tapi ya itu cukup valid karena di Oktober harusnya memang di angka 2700. So, segitu saja analisa harian kita hari ini. Salam cuan.